Halo pemuda, yang harusnya membawa perubahan bukan malah rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, channel yang akan membahas seputar teknologi dan sains, dan juga akan memberikan beberapa tutorial tentang perangkat teknologi. Bersama saya, Denny Setiawan, yang akan membantu kalian dan bersharing tentang ilmu 3D design, khusus di bidang mekatronika. Penggunaan software 3D design ini sangat dibutuhkan, apalagi di bidang perteknikan. Mungkin pemuda yang sedang nonton ini, atau mahasiswa-mahasiswi yang sedang nonton ini, yang sekolah di bidang perteknikan sudah mengetahui bahwa banyak sekali software 3D design yang ada di luar sana. Akan tetapi, software 3D design yang ada di luar sana kebanyakan itu berbayar. Tapi mungkin mahasiswa atau mahasiswi bersekolah di kampus yang sudah bekerja sama dengan penyedia software 3D design. Jadi si softwarenya dapat digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswinya. Nah, tapi kebanyakan orang di luar sana lebih senang menggunakan si software yang bajakan. Nah, ini kan jadi masalah ya. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan ada alternatif yang lain. Saya di sini akan menjelaskan alternatif itu dengan menggunakan software FreeCAD. Ya, kita mulai cara mendownloadnya ya. Sebenarnya banyak software yang gratis, cuman saya lebih senang pakai FreeCAD ya, karena udah berbayar, open source. Nah, mari kita mulai downloadnya. Kita cari aja di Google soal FreeCAD. Nah, FreeCAD ini ternyata di Google ada dua macam, yang langsung disediakan oleh FreeCAD. Adapun yang sudah dimodifikasi oleh orang lain. Nah, karena FreeCAD ini open source, jadi banyak orang-orang yang memodifikasi agar lebih mirip dengan software yang lebih besar gitu. Nah, kalian tahulah yang software yang lebih besar yang mana. Nah, cuman lebih enak. Saya sih lebih sukanya yang biasa aja. Nah, ini kita pilih aja yang 64 bit. Kebetulan di sini saya pakai Windows 64 bit. Kita download aja langsung otomatis download. Kita tunggu saja beberapa saat. Oke, saya sudah selesai mendownloadnya. Tinggal kita double klik aja di FreeCAD-nya. Tunggu pop up keluar. Seperti kita menginstal kebanyakan software. Next. Pilih C biasa, disimpan di file C. Install. Kita tunggu saja sampai proses installnya selesai. Ya, akhirnya juga finish. Mari kita finish saja. Lalu kita buka FreeCAD-nya. Pada tutorial hari ini atau video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa icon, lalu memberikan cara untuk sketch dulu. Nah, setelah software FreeCAD-nya dibuka, kita bisa membuat file baru di sini, di create new, atau kita bisa milih file lalu pilih new, atau pula di sini ada pojok kiri atas, di bawahnya file, nanti ada pilihan new. Kita klik aja new. Nah, setelah mulai, kita klik aja create body. Oke, kita mulai create sketch. Nah, kita milih plane yang akan kita buat jadi dasaran. Biasanya saya menggunakan Y, X atau Y plane yang ini. Lalu klik OK. Sip. Nah, untuk memulai, ini kan si pilihannya ya, kita bisa mulai dari sini, cuman saya kurang biasa gitu. Nah, kita bisa pindahkan si icon-icon ini ke bawah. Jadi yang lain bisa geser biar mudah menggunakannya. Nah, kayak gini. Nah, di sini banyak sekali item. Ada yang bisa bikin kotak, rectangle ya, kayak atau bulat, ataupun ada yang triangle, square, dan sebagainya. Kita mulai dari hal yang sederhana saja. Kita bikin kotak. Nah, kita klik kotak, kita drag ke kiri. Nah,
kita ingin tahu kan ukurannya. Kita kan sebagai seorang engineer biasanya harus tahu ukuran-ukuran yang akan kita buat. Nah, untuk mengukur kita menggunakan ada 3 macam. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada pula yang point to point. Nah, untuk vertikal atau horizontal dulu. Horizontal digunakan pada bagian yang ini. Nah, ini kan horizontal ya. Ini kita dalam satuannya bidangnya dalam satuan milimeter. Jadi kita ukur di bidang tersebut menggunakan satuan milimeter. Misalkan berapa? 100 mm atau 10 cm. Oke. Horizontalnya kita ukur berapa? Misalkan ya let's say 60 mm cukup. Nah, setelah itu kita bisa close. Lalu kita bisa bikin pen. Nah, ini jadi membuat ketebalan dari bidang yang sudah kita buat. Misalkan berapa? Kita kasih 20 atau 2 cm. Nah, dia sudah jadi bidang dengan ukuran 20 cm. Nah, tergantung kalian ya. Saya sih kurang nyaman ya kalau misalkan klik mouse tengahnya kayak gini nih. Sebenarnya kita bisa milih. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Ada yang banner, ada yang clad, ada yang gestur. Saya pribadi, saya biasanya menggunakan yang banner karena ini sangat mirip dengan software yang sangat besar yang sering saya pakai. Nah, kayak gini nih. Set. Nah, udah. Jadi kita bisa rotate benda atau yang kita buat ini dengan mudah menggunakan mouse yang tengah. Nah, udah beres kita bikin kotak. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita bikin aja tanda-tandanya lingkaran untuk jadi lubang. Caranya adalah klik bagian yang akan kita gambar, lalu klik sketch. Nah, ini kan jadi kita akan menggambar persis di atas bidang yang kita klik tadi. Lalu klik bulu lingkaran, kita sembarang aja dulu. Lalu kita close. Lalu pilih icon yang ini, yang hole. Kita pilih hole, terus kita misalkan diameternya mau berapa? 30 mm aja lah, atau 30 cm. Terus dimensionnya kita true all. Jadi kalau true all tuh dia masuk gitu. Jadi si bidangnya jadi kosong semua, terpotong. Lalu kita klik OK. Sudah selesai. Jadi kita membuat satu bidang kotak yang di tengah-tengahnya udah ada lingkarannya. Lalu cara save-nya adalah ya mudah saja, kita klik file lalu kita pilih save. Simpan di mana kalian akan menyimpan. Biasanya kalau kita mau bikin sesuatu yang menjadi 3D print, misalkan kita butuhnya yang STL, ada nggak STL di sini? Nah, ada. Nah, STL ini digunakan untuk kita mau membuat misalkan 3D print ataupun nanti di CNC. Nah, pakainya yang STL. Lalu misalkan kita mau agar si file ini dapat dibuka di software pengolahan 3D design yang lain, biasanya saya akan menyimpannya dalam bentuk IGS ataupun dalam bentuk step. Di sini ada ya, IGS ada, step pun ada. Jadi sebenarnya terus penggunaan si software 3D design Frigate ini udah sangat cukup untuk kebutuhan mahasiswa ataupun orang awam yang akan menggunakan software 3D design. Dan Frigate ini gratis. Nah, demikian video tutorial soal Frigate ini pertama dari saya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu atau penasaran bagaimana cara menggunakan Frigate ini, boleh nanti tunggu saja video-video saya selanjutnya. Lalu jangan lupa komen, lalu subscribe channel ini untuk membuat saya lebih semangat dalam membuat video tutorial bagi kalian. Nah, cukup sekian mungkin dari saya video ini. Salam pemuda.